Ya Rabbi yang suaranya mengambil makna itu asal ini dari minat amya yang menurutnya Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa Allah yang diuji di dunia Allah Al-Fatihah Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sore hari ini, sore Samangke, kita akan membahas tema tentang zakat, zakat mengeluarkan dari zakat perdagangan. Ada juga zakat fitrah. Karena memang di Ramadan ini termasuk ibadah yang banyak orang yang butuh informasi, yakni tentang zakat. Baru-baru ini wonten informasi yang membuat kita itu halus dada. Ada info kalau zakat yang di pemerintah itu kan mau dialihkan ke yang lain. Ini juga membuat kita prihatin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam zakat ini kan juga ada wonten isu, wonten informasi dari seorang tokoh juga di pemerintah yang mengatakan zakat ini sebenarnya tidak begitu penting. Wonten isu yang baru-baru ini muncul. Ini apakah itu guna atau benar? Sebenarnya di kitab-kitab asli ini sudah jelas. Zakat itu kalau bilang tidak penting, bukan masuk akal. Jelas masuk kan satu dari rukun Islam, kan jelas benar. Dan apakah tanggapan itu wonten dari wonten? Ini peneliti dijelaskan zakat termasuk zakat ini jelas kewajiban yang pasti dan termasuk rukun yang nomor 3 daripada rukun Islam. Dan beberapa dalil zakat itu banyak sekali di Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Al-Quran ini salah satu dalil. Wa aqimus sholata, Allah jauh wa aqimus sholata, dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Ini jelas wonten dari Al-Quran. Nomor kali saking pentingnya zakat ini. Dan Al-Quran itu dalil kewajiban zakat itu disandingno, dibarengno kali dalil kewajiban sholat. Nah, ini bukti kalau pentingnya zakat. Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Nah, ini bukti kalau benar-benar zakat ini penting memang. Penting adanya sholat, dari syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Itu Al-Quran. Dan wonten malih surat Al-A'raf, surat At-Taubah. Ada tiga ayat yang menjelaskan kewajiban tentang zakat. Bahkan kalau dulu kita melihat sejarah di era Rasulullah Nabi, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ini wonten ada sekelompok yang punya ide bahwasanya tidak ada kewajiban bayar zakat. Ada kelompok dulu itu yang dikenal dengan mani zakat. Jadi oleh sahabat Abu Bakar, kelompok ini diperangi, dibumi habiskan. Karena kelompok
pokok ini berarti berusaha untuk menghilangkan satu daripada rukun Islam, sehingga dari sini pulau Kalidengar sudah mantap, yakin seyakin-yakinnya kalau zakat itu sangat penting, dan dalilnya lengkap. Al-Quran diwonten, hadis diwonten, ada banyak hadis ini. Ada hadis yang pertama ini riwayat Imam Tabarani. Nabi Muhammad SAW jauh, az-zakatu qanatu Islam. Zakat ini sebagian daripada Islam. Man adda zakat malihi dhahaba anhu syarruhu. Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka kejelekan atau potensi negatif dari harta itu sudah dia bersihkan. Nabi juga tahu, hasinu amwalakum bizakat wadawu amwalakum bisodaqah. Bentengilah harta kalian dengan zakat, dan obatilah keluarga yang sakit dengan sedekah. Jadi memang zakat ini sebagai pembersih daripada harta kita. Dan zakat yang menurut kami itu masih belum optimal, ini zakat mal, zakat harta, zakat perdagangan, ini belum optimal. Kalau zakat fitrah, alhamdulillah sudah optimal, tapi zakat mal ini belum optimal. Bahkan Kiai Sahal Mahfud dulu, beliau sudah almarhum, almarhumlah ya. Jadi Kiai Sahal Mahfud dari Pati, ini beliau ini yang kiainya usia. Jadi saya punya kiai yang bernama Kiai Sahal Mahfud. Beliau terkenal dengan keahlian dalam masalah zakat. Beliau punya buku yang namanya Fikih Sosial. Beliau menjelaskan begini, seandainya zakat mal seluruh orang kaya yang Islam di Indonesia ini disalurkan sesuai ajaran syariat. Seandainya semua orang kaya yang Muslim mau mengeluarkan zakat malnya sesuai syariat, yang penting sesuai syariat, maka niscaya kata beliau ya, dalam hitungan beberapa puluh tahun ke depan Indonesia akan sulit mencari mustahil zakat. Kata beliau, karena itu lek wong sing sugih niku pohon keluar zakat malih sedoyo sesuai syariat, maka dalam beberapa tahun ke depan akan sulit mencari orang miskin yang berhak menerima zakat. Maka tapi itu dawe biasa masuk. Nah, tapi ini yang memang masih kurang perhatian di zakat mal ini. Jadi nanti coba kami ingin membahas lebih detail masalah zakat mal. Dan zakat mal ini tidak harus orang yang sudah balik ya. Anak kecil pun kalau memang dia punya harta yang dibisniskan, maka hartanya ini wajib dizakati. Walaupun yang punya masih kecil, nanti siapa yang zakati? Ya orang tuanya. Apa ada anak kecil yang kaya? Oh banyak, sekarang banyak ya. Ada anaknya pemberontak misalnya ya. Atau misalnya begini, ada seorang yang pembisnis, dia kaya, kemudian dia meninggal, ahli warisnya hanya satu, misalnya anak laki-laki. Otomatis semua hartanya pindah ke anak laki-laki. Perpindahan ini namanya pindah warisan. Ini belum tidak menyebabkan dia dizakati, tidak menyebabkan hartanya wajib zakat. Tinggal anaknya ini, apakah harta warisan ini dia berhentikan perdagangannya atau tidak. Misalnya buku, dia mendapat warisan buku. Nah, perpindahan dari bapaknya ke anaknya dengan jalur warisan ini jelas tidak menyebabkan toko ini wajib zakat. Maka tergantung anaknya ini, apakah toko ini ditutup. Jadi kita toko ini asetnya 2 miliar, pindah ke Yudan ini, dan Yudan ditutup, buatan meneruskan tokonya. Ya sudah, berarti harta ini tidak menjadi harta perdagangan.
Tapi misalnya toko ini dilanjut, berarti anak kecil punya toko. Nah, tokonya satu asetnya sudah banyak, maka toko ini tetap kena wajib zakat mal, walaupun yang punya masih kecil. Nanti yang zakatnya yang zakati diawalinya bisa pakainya atau orang tua yang masuk. Membahas tentang zakat hijau, zakat perdagangan. Bagaimana? Apakah semua harta kuat? Apakah semua bisnis itu wajib menzakati? Nah, apakah semuanya? Misalnya kalau bisnis bisnis toko, jual sarung misalnya, jual barang, jual apakah semuanya? Secara pengertian yang namanya zakat perdagangan otomatis semua perdagangan wajib dizakati, namanya tijarah. Kalau ulama mendefinisikan apa itu tijarah, taklibul mal li ghairi, setiap perputaran harta dengan tujuan mendapatkan laba. Ini namanya dagang. Dari setiap perputaran harta dengan tujuan mendapatkan laba, ini namanya dagang. Misalnya panjenengan buka toko, jelas pun ya, atau di rumah bisnis online misalnya ya, sama. Setiap ada perputaran harta dengan tujuan mendapatkan laba, maka ini namanya adalah dagang. Secara definisi, secara pengertian ini sudah masuk dalam definisi tijarah perdagangan. Apakah setiap nanti ini pasti wajib zakat? Dari dulu ada beberapa syarat lain yang mewajibkan harta dagang ini wajib zakat. Apa syaratnya? Pertama tadi itu ada perputaran harta yang memang diniati mencari laba. Sudah yang pertama. Yang kedua ini adalah adanya kepemilikan ini selama setahun namanya haul, ini mencapai satu nisab. Jadi hanya bulan itu dengan tanggal dimulai, memang mau memulainya dunia berdagang setelah dimulai sampai akhir tahun ini bukan Desember gitu, tapi akhir tahun sejak dia mulai dagang. Jadi bukan Desember, bukan Ramadan, tapi akhir tahun sejak dia memulai dagang. Misalnya maka tahun masih mau hijriah, kalau memang kalau kita itu hijriah, tapi mirip lah, karena hanya selisih sekitar 10 hari. Gampang, tadi kita kan gampang belum tahun Masehi, tahun 2026 lah. Kalau pakai 1400 kan ada kita bingung. Jamal tahun Masehi. Misalnya, kalau memulai dagang, kebetulan kalau kan ini buka bisnis nasi goreng. Nah ini kan yang baru, dan yang kan kalau bisnis. Kemarin kita mulai itu bulan Agustus misalnya. Saya mulai buka itu bulan Agustus. Maka hitungan tahunnya, jadi kalau mulai Agustus 2025 berarti nanti di bulan Juli 2026 sudah ada 12 bulan. Nah ini namanya haul namanya. Satu putaran tahun dagang. Nah, di bulan Juli kita lihat apakah harta yang kita tukar itu sudah mencapai satu nisab atau belum. Hitungannya di akhir tahun. Walaupun modalnya hanya sedikit, misalnya tahun nisab itu kalau hari ini ya, saya coba lihat ya, termasuk ini tadi yang menjadi perdebatan di media sosial. Ada gagasan baru, ini kalau yang kita umumkan sampul masuk ya, satu nisab itu adalah 84 gram emas, nih, senilai 84 gram emas. Nah, yang mencoba oleh beberapa tokoh ini diubah
Ini adalah apakah senilai 84 gram emas 24 karat atau 12 karat. Ya ini kan diubah ya, diubah. Nah, ini apakah yang mana? Kalau di kitab fikih jelas ya, kholisotan, emas murni. Jadi emas itu emas 24 karat, bukan emas 12 karat. Sehingga satu nisab ini kalau hari ini ya, saya cek di aplikasi website Pegadaian, emas hari ini itu harganya 3.163.000 per gramnya. Emas hari ini berarti berapa nilai orang itu wajib zakat, orang yang dagang itu harganya adalah 84 dikalikan 3.163.000. Kalau itu tadi itu muncul angka 265 juta atau 266 juta. Kalau ada orang yang memiliki harta yang diputar di akhir tahun dihitung ada senilai 266 juta, maka dia sudah mendapatkan satu nisab. Jadi wajib zakat. Walaupun modal awal hanya 10 juta atau hanya 100.000, kan tidak ngerti dia. Nah, misalnya kalau buka awal modalnya kemarin kita modal sekitar 30 juta, pun bukanya Agustus. Di bulan Juli, nah, ternyata kita hitung apa yang dihitung, apa hanya uangnya atau bangunannya juga atau apa yang dihitung kira-kira. Nah ini ulama menjelaskan yang dihitung adalah modal, uang yang ada, uang yang diputar dan barang yang sisa atau barang yang ada di cabang tapi masih milik kita. Misalnya panjenengan jual bisnis obat atau sarung, jenengan bisnis sarung dimulai Ramadan atau sarung Ramadan, bisnis sarung dimulai Ramadan, modalnya jenengan 50 juta, terus jenengan buka toko agak besar, grosir misalnya, jenengan ternyata ada sales, ada cabang, ada sales sing sarung jenengan itu disebar kan toko A, toko B, toko B. Tapi toko-toko ini akadnya bukan beli jenengan, hanya ambil barang saja. Jenengan netik toko-toko ini. Sejatinya sarung sing toko ini masih milik jenengan. Kalau aku baru dibayar, namanya konsinyasi Ya, maka sarung yang ada di toko-toko cabang ini tetap masih berstatus sarung milik panjenengan, harta dagangnya panjenengan. Itu dihitung. Nah, contoh yang paling mudah kan tahu di toko jenengan ada sarung, ada mukena, ada nopo pun dihitung dan ATM, bukan duit sendiri muka. Misalnya ada haji mulia atau akeh misalnya, itu loh ATM itu, ATM sendiri modal, dicek tengah ATM misalnya waktu kartu, kebetulan beliau mulai dagangnya itu di bulan Ramadan, mulai dagangnya tanggal 26 Ramadan misalnya, berarti tahun depan tanggal 25-nya akhir tahun sudah dicek, toko wonten sarung, hitung, atau sarung tinggal 10 dus, songkok tinggal enten pun, boleh itu pun. Misalnya sarung hitungnya ini dengan harga berapa? Misalnya ukurannya 10.000. Lek itu kan tidak mesti nih, sing kita mau ayo rolas itu, sing nggak mau sono ayo rolas. Jadi gawe sing ini apa gawe ulang, apa gawe sing palu di barang dulu palu. Nah ini sarung sing wonten itu, sing mau toko niku, napa damel harga kelarin, napa harga laku ini beda-beda. Nah ini orang mengatakan pakai harga umum di pasar. Jadi misalnya sarung
barang yang ada di toko. Pun, mantan-mantan ditinggali apakah ada barang dagangan kita yang belum laku yang di agen. Tapi yang kita beda ketika beli, beda ketika barang yang di agen itu sudah dihutang, dibeli oleh agen tapi dihutang. Tapi dibeli akadnya, jadi agen itu memiliki hutang. Walaupun hutang itu sudah barang itu bukan milik kita, tapi milik agen. Mau bedanya kalau barang sudah milik agen, otomatis kita tidak boleh serta-merta mengambilnya, serta-merta ngiboli, tidak boleh, karena ini sudah barang milik agen dengan akad hutang. Ini belum gitu, karena ini sudah keluar dari milik kita. Tapi kalau masih akadnya itu hanya netik, jadi barang kalau itu di agen itu titik, lek laku baru dibayar. Nah, itu namanya berarti salon yang di agen bawah itu secara status masih milik kita, tapi posisinya wonten sing toko, wonten sing agen. Nah, lewat maka semua barang yang di agen itu dihitung, karena itu masih milik kita. Dihitung barang agen itu dihitung wonten 60 juta, misalnya barang di toko ini 60 juta, di agen 60 juta. Tokonya dia pak, ya tapi itu nggak tokonya, nggak betul tokonya dia. Toko dia itu nggak terus nih, betul. Toko yang dihitung, kecuali dengan jual beli toko lain, karena dengan jual beli satu toko betul dihitung. Pun harta di toko dihitung mau 20 juta, yang di agen mau 60 juta. Di jumlah harta yang ada di kita itu dijumlahkan 140 juta. Pun di soke lalu 206 juta. Kalau kurang lagi, pun sebenarnya ditinggali apakah memang modal pengenang sudah tidak ada kecuali berupa barang. Oh, uang tetap ATM biasanya BPA dicek ATM-nya, dicek ATM-nya, oh di ATM uang duit 200 juta. Tapi jumlah ATM yang memang dibuat perputaran dana. Dan ketika ATM-nya duit itu setunggal dalam harga, setunggal dalam nafkah tujuh pertama, setunggal dalam nafkah anak pondok. Nah, kembali lagi, jadi beda nih. Berarti ATM-nya tidak, ATM satu itu buat perputaran dagang, ATM dua untuk nafkah istri, yang ketiga untuk anak yang di pondok. Maka uang yang di ATM 2 dan 3 tidak itu dihitung, karena yang sudah tidak berstatus uang yang diputar untuk dagang, bukan itu. Nah, itu pun duit dengan ATM ternyata orang itu dijumlah, maka ketemu kalau nanti 60 juta, maka ini wajib zakat tijarah. Maka gampangannya apa? Pun wis wajib maka yang apa? Dia dihitung berapa? 2,5% menggunakan nisab emas yang 20 karat. Tahun itu kalau dihitungkan hari ini, jadi nisab emas di hari kapan dengan harga emas di hari kapan dengan wajib zakat. Kalau nanti 40 juta dibagi 2,5%, itu juga menarik ya. Langsung aneh soalnya duitnya gak aneh. Kalau duitnya kok semangat gitu. Kalau ngatus 40 juta dikali 2,5%.
Ulun kita 500. Jadi haji mul itu wajib zakat ulun kita 500. Ini yang apa? Tiga sopo ini. Tiga sopo. Jelas di nomor itu tentang ada 8 golongan. Fakir, miskin, terus amil, mualaf, macam-macam. Yang nyata hari ini fakir wonten, miskin di wonten. Tapi masalahnya kan fakir miskin itu siapa yang dianggap fakir miskin? Mungkin katakan. Cuma yang paling gampang itu wonten solusi yang paling mudah adalah diserahkan ke amil. Ini yang paling mudah. Kenapa panjenengan saya akan mudah? Karena ketika panjenengan serahkan ke fakir miskin, dengan ada orangnya, ada orang ibu-ibu, rondo, sepuh, dikira dengan ini fakir. Ibu-ibu ini, bukan ada pendapat. Dengan ini, ternyata ibu-ibu rondo ini lalu, ternyata makan sehari-harinya sudah ada yang menjamin. Gak dari kerja di Jakarta, sing tiap bulan ngirim 1 juta, sing 1 juta ini mungkin bahwa boleh cukup dalam sebulan. Dikirim tiap bulan, maka ibu rondo ini tidak dinamakan fakir miskin, karena cukup ya mbak. Mungkin lebih fakiran pulau, saya kata kami sehingga apa resikonya? Kok makin ternyata orang yang diberi itu tidak sesuai yang dengan kira, tidak fakir, maka dengan zakatnya tidak sah. Dan ini kalau resiko ini, kalau takut teman-teman kan juga yang tambungnya. Dengan aku penyebutan pinter berbulan-bulan, terus ada uang dari mana saja, kan baru saja. Itu. Tapi bagi panjenengan serahkan sendiri monggo. Nah, kalau amil itu enak, apa enaknya? Amil bukan panitia nih, jadi ada amil, ada panitia zakat. Kalau panitia zakat ini beresiko. Tahu beda-bedanya? Kalau amil ini adalah suatu kelompok yang dibentuk resmi oleh pemerintah, baik melalui Basnas atau melalui Lasismi. Nah, itu di awal juga sama resmi juga, sama resmi. Nah, nama ini ambil kan sudah resmi. Mau bedanya? Kalau dikasihkan amil, ketika duit belum kita 500 tahun itu dikasih amil ini, membuat amil dikasih fakir, membuat dikasih miskin, membuat dikasih kemauan, kita tidak ada urusan. Dalam waktu uang nyampe ke amil, maka zakat kita sudah dianggap sah. Karena amil adalah bagian 1 dari 8 golongan. Niku kemarin saya nonton. Tapi kalau misalnya tetangga dengan smart betul ya, ada tetangga yang pakai dan miskin mau diserahkan sendiri monggo. Yang ketiga, nyerakannya ini pinten. Mau dibagi uang tas tangan, mau bagi uang 10, uang harus seketan, mau uang mau uang kakek. Nah, mau kakek sembako aja, sembako. Nah, ini yang penting. Ketika panjenengan kewajiban zakat ulun setengah, niki harus dikasihkan berupa uang tunai. Ini yang penting. Jadi zakat namun wau ulun